Nusantaraya, demo bayaran. Alfredo berjalan sendirian di sepanjang boulevard utama yang mengarah ke pusat kekuasaan, gedung Istana Negara. Jalanan dipenuhi baliho kampanye. Wajah-wajah pejabat seolah menatapnya dari ketinggian, seakan mengawasi bukan mewakili. Slogan-slogan tertulis besar, untuk masa depan cerah bersama. Kami muda, kami berkuasa. Jangan ganti nahkoda saat ombak tinggi. Alfredo memalingkan wajah. Ia merasa muak, begitu banyak janji, tapi tak ada suara rakyat yang benar-benar terdengar. Di pelataran istana, Alfredo melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Puluhan mahasiswa berjaket alma mater, membawa spanduk, toa, dan semangat berkumpul. Di sisi kiri gerbang, ada yang berteriak tolak nepotisme. Ada yang membawa poster bertuliskan kembalikan demokrasi rakyat. Alfredo tercekat, mungkin aku tidak sendiri. Dengan semangat yang baru menyala, ia melangkah mendekat. Ia menyapa seorang mahasiswa yang tampak memimpin barisan. "Hai," sapa Alfredo. "Boleh aku ikut berdiri bersama kalian?" Mahasiswa itu mengangguk. "Tentu, kita butuh semua suara." Beberapa menit kemudian, Alfredo naik ke atas sebuah peti kayu kecil yang dijadikan panggung dadakan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kawan-kawan, sudah terlalu lama kita ditipu dengan slogan. Demokrasi telah kehilangan nadinya. Aku percaya satu-satunya cara mengembalikan marwah rakyat adalah dengan mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi." Ia berhenti sejenak, menunggu sorakan, tepuk tangan dukungan. Namun yang terdengar justru tawa. Tawa yang lepas, bahkan menggelegar. Salah satu mahasiswa menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu ini serius amat, mana ada yang peduli MPR? Udah zaman sekarang, yang penting viral, dapat dana dan aman." Alfredo memicingkan mata. "Tunggu, maksud kalian di sini bukan hanya menyuarakan rakyat?" Salah satu dari mereka menjawab dengan santai, "Kami dibayar parpol. Aksi ini bagian dari skenario, sengaja dibuat rame, biar rakyat puas, bisa teriak, tapi gak bakal kemana-mana. Jangan beringas, jangan ganggu stabilitas." Alfredo mundur selangkah. Nafasnya tercekat. Ia memandangi spanduk yang barusan ia bantu pegang. Ternyata dicetak oleh percetakan partai. Baju para mahasiswa pun ternyata diberi kode kecil di lengan bahwa berbeda untuk kelompok pro, kontra, dan netral, sesuai dengan kebutuhan panggung pejabat. "Jadi, semua ini palsu," bisiknya. Mahasiswa itu tertawa lagi. "Jangan terlalu idealis, kawan. Ini Nusantaraya. Pemerintah bukan pelayan rakyat. Mereka adalah penguasa." Alfredo menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah muda yang seharusnya membawa harapan kini menjadi pemain dalam teater kekuasaan. Tidak jahat, hanya tersesat dalam sistem. "Di duniaku," ucap Alfredo pelan, "pemerintah adalah pelayan, rakyat adalah bos. Tapi di sini semuanya terbalik." Mahasiswa tadi menepuk bahunya, kali ini dengan nada kasihan. "Di sini keuangan adalah yang maha kuasa." Viviana menatap dari jauh hanya bisa mengangkat bahu. Alfredo kecewa, berjalan pergi, menjauh dari keramaian yang kini terasa seperti pertunjukan komedi gelap. Di dalam dadanya ada kemarahan yang tidak meledak, hanya membara pelan, konsisten, dan menyakitkan. Viviana muncul di sampingnya, berjalan pelan. "Kamu kecewa," katanya, "bukan hanya karena mereka salah, tapi karena mereka tertawa saat tahu mereka salah dan tetap memilih tinggal di sistem itu." Viviana tidak menjawab. Mana coba bangkitkan arwah Undang-Undang Dasar 1945 supaya rakyat mendapatkan keadilan. Benda mati malah dijadikan pelaksana. Aneh memang negeri ini. Gerutu Alfredo.